Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi seberapa penting sih pakan ikan untuk koi kesayangan kita ya? Karena awal-awal pasti teman-teman juga beli, mungkin awal-awal beli ikan pasti keropiokan juga, terus pakan juga. Pengalaman saya pribadi sih pakai pakan pelet lele ya. Tapi seiring berkembang eh, waktu juga, seiring dengan referensi dari teman-teman saya, akhirnya saya coba beli ikan yang agak bagusan dikit ya. Terus sayang banget kalau kita pakai pakan lele atau pakai pakan asal-asalan gitu ya. Jadi saya coba cari referensi, akhirnya nemu yang ya sesuai budget. Saya coba ini akhirnya hoki. Nah, kemudian karena kemarin di tempat saya juga ada promo nih, beli 3 paketan, beli 3 jenis paketan terus murah, akhirnya coba saya ambil yang ini ya. Kalau teman-teman sebelumnya ada yang sudah pakai ini, boleh dong kasih referensi di kolom komentar ya, hasilnya seperti apa. Terus kemudian atau mungkin ada referensi pakan lain yang lebih bagus dari ini, bisa kasih referensi saya ya. Tapi kadang pakan yang bagus pun bisa jadi hasilnya tidak maksimal. Dalam artian kondisi kolam, terus genetik sih paling penting ya. Tapi untuk saya pribadi sih sekarang karena beli ikannya pun ya kelas menengah, jadi saya coba pakai ini dulu deh. Kalau mungkin ada rezeki, terus saya sudah bisa ngurus ikannya dengan baik, kemungkinan upgrade lagi sih. Tapi biasanya kalau udah keracunan hobi koi ini susah deh ya, kita kayaknya pengen bagus-bagusan gitu ya sama temen ya. Tapi untuk sekarang sih yang penting ikan saya sehat, yang penting kolamnya jernih, terus kemudian juga ya pakan yang terjangkau lah ya, apalagi kondisi sekarang seperti ini. Dengan pakan merek hoki ini sih, apalagi kemarin ada diskon ya, beli 3 paket, saya rasa rekomen banget sih buat temen-temen ya. Ini saya beli kemarin kalau satuan harganya kalau nggak salah ya di bawah 60.000, tapi karena paket saya ini dapat 160, dapat 3, jadi saya coba pakai ini ya. Nah, seberapa penting sih pakan untuk koi ya? Menurut saya penting banget sih, dari sisi apa ya, kebutuhan ikan koi harus kita penuhi ya. Nah, dengan membeli pakan ini saya rasa sudah cukup karena kandungannya pun komplit ya. Protein, ada fat, fiber, moisture juga. Ini nih nilainya juga sudah cukup bagus. Ini proteinnya aja di atas 40% lah ya. Karena sebelumnya saya juga masih pakai pakan lele ya. Efeknya gimana sih pakai pakan lele? Efeknya sih menurut saya sampai sekarang sih ya, memang nggak ada efek negatif banget sih buat ikan. Cuman yang pertama, kolam kolam jadi keruh. Terus yang kedua, warnanya pudar. Terus karena saya pakai pakan lele cukup lama ya, hampir 6 bulan, akhirnya koi saya itu jadi apa ya, pot belly. Dia gendut gitu, malah kayak jadi kok, malah jadi kayak ikan koki gitu ya, gendut tapi dia nggak ada pertumbuhan jadi bulky atau jadi memanjang, nggak ada, malah jadi pot belly akhirnya. Jadi ada referensi dari teman-teman saya, upgrade dong pakannya gitu kan, akhirnya saya coba cari-cari ya, sekarang ketemunya ini yang cocok dengan kantong saya ya. Oke, ini yang pertama, kita punya yang growth formula ya. Jadi ini juga sangat bagus banget buat pertumbuhan ikan koi kalian ya. Kalau kita lihat di belakang, nah ini ada kandungan nutrisinya juga cukup bagus. Jadi proteinnya sampai 45%, fat atau lemaknya 4%, kemudian fibernya 3%, moisture-nya 10%, dan abunya 12% ya. Jadi saya kira ini nggak akan terlalu mengotori kolam kalian ya. Oke, dan kalau kita cek di sampingnya juga ini ada probiotik added ya. Jadi sudah ada probiotiknya di pakan ini. Nah, ini yang kedua kawan-kawan. Yang kedua ini ada color enhancer-nya juga ya.
Jadi baik buat perkembangan atau menjaga warna dari kue kalian. Untuk nutrisinya kurang lebih sama ya. Proteinnya masih di 45%. Cukup tinggi untuk pakan lokal ya. Biasanya rata-rata sih kan di 40% untuk proteinnya ya. Oke, next ya. Lanjut yang ketiga, ini ada wet gum. Ini setahu saya sih ya, dia bagus buat skin di ikannya. Kemudian untuk yang merah koki ini dia juga ada kayak ini ya, ideal body shape. Jadi dia menjaga buat lebih proporsional lah buat ikannya dari segi panjang sama bulky-nya. Kalau kita lihat kandungan nutrisinya sih hampir sama, cuman proteinnya dia turun ya. Yang sebelumnya yang spirulina sama yang growth itu 45%, kalau yang ini cuman 40%. Nah, sepanjang yang saya tahu juga memang yang wet gum ini bagus untuk skin dan juga warna putih pada ikan ya biasanya. Mungkin teman-teman ada saran atau mungkin lebih tahu dari saya, coba bantu saya di komen ya. Oke teman-teman, sementara seperti itu ya. Tidak ada maksud untuk mengajari teman-teman atau juga tidak ada maksud untuk teman-teman membeli produk yang saya pakai ya. Karena intinya di sini kita diskusi. Untuk hasilnya mungkin saya akan review sebulan ke depan ya, dari segi pertumbuhan ataupun warna ikannya. Thank you banget nih teman-teman udah mampir ke channel saya. Bantu saya untuk subscribe, share atau komentar ya. Kita diskusi di komentar ya teman-teman ya. Terima kasih. Salam hobi koi pemula.